Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sahabat Alam. Di sini kita dari tim Sahabat Alam ingin melakukan sebuah perbincangan tentang tempat-tempat yang akan direkomendasikan untuk kedepannya. Di sini perkenalkan, nama saya Nuna M. Samuroni. Saya sebagai mediator tim Sahabat Alam, dan ini di samping saya ada Mas Wahyu Adi Saputra, Panggilannya Belanda. sebagai kamerator dari kru Sahabat Alam. Di samping kiri saya ada Mas Arif Wibowo, konseptor dari kru Sahabat Alam. Di samping saya juga ini ada Mas Teguh Siswanto, tim Amul dari Sahabat Alam. Dan ini ada Mas Asep Mustafa. Asep Mustafa sebagai narasumber dari Sahabat Alam. Langsung saja ya. Untuk Mas Asep Mustafa mungkin ada kata-kata yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku dari tim kru Sahabat Alam. Untuk kedepannya insya Allah akan lebih baik lagi, dan kita akan memenuhi permintaan-permintaan dari teman-teman yang request di mana tempat-tempat yang dikira itu angker maupun mistis. Insya Allah dari tim Sahabat Alam siap melaksanakannya. Untuk konsep yang mungkin bisa kita jalankan ke depan, salah satu pertama ya kita harus lebih ke penggalian tentang cerita di suatu tempat. Nah, untuk penggalian suatu tempat nanti para pemirsa bisa komen di bawah rekomendasi tempat-tempat yang sekiranya angker dan perlu kita gali tentang apa sih yang ada di situ, kenapa kok bisa, tentang apa yang bisa di situ seperti sekarang gitu loh, Kang Enung. Jadi kedepannya pikiran kita semua di sini disatukan untuk kemajuan bersama, yaitu kita semakin menggali, mengeksplor tentang alam, khususnya alam gaib. Itu saja sih menurut saya. Untuk malah sebetulnya saya mau bertanya kepada Mas Kang Enun ya. Kita sebetulnya kan sudah banyak melakukan explore teman-teman, dan kurang lebih ada sekitar 10 tempat, Kang Asep, bener ya? Iya, benar. 10 tempat. Setiap 10 tempat itu pasti ada sesuatu dan cerita sing tidak bisa diceritakan dengan akal logika, tapi memang ada. Bagaimana kesamaan sing mengalami waktu di dalam kamera? Apa betul itu yang saya rasakan? Ya, memang itu gimana ya? Secara kita pikir akal sehat itu tidak mungkin adanya sebuah kejadian-kejadian tersebut. Namun kita mencari sumber dari alam-alam lain, istilahnya alam gaib, dan itu memang ada di situ. Gimana Mas Arif? Terus pengalaman Mas Kang Enun, mungkin dari Mas Asep atau tim Amul atau kameramen bisa menjawab salah satunya. Tim Amul, walaupun tim Amul ini juga termasuk benteng kita. Untuk benteng, kalau misal kita lagi kelaparan, ini bentengnya. Kang Inun masih ingat nggak waktu di jembatan perbatasan desa
Dukuh Pasarjo dengan Jembragong. Nah, itu loh. Ada Betul, dari tim kameramen betul, itu loh. itu kameranya tiba-tiba error. Iya, Nah, error. Tidak terekam. nah, itu memang Error. fakta, bukan kita mengada-ngada. Itu memang ada makhluk yang sengaja mengganggu acara kita. Tapi alhamdulillah dengan kita berkomunikasi, kita intinya kita uluk salam lah dengan makhluk yang ada di sana. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Tentang cerita itu Kang Asep, ada sesuatu apa ya, kayak kalau sama bicara tentang itu loh, sampai sekarang dimensi aura itu masih terasa. Setiap saya dengar tentang itu, bulu kuduk langsung merinding. Ya memang seperti itu. Soalnya makhluk yang di jembatan itu dia itu sering mengikuti. Kalau ada orang yang lewat sana itu pasti dia mengikuti. Walaupun sampai rumah pun dia mengikuti. Itulah makhluk yang paling ganas di sana itu. Tapi memang benar sih pemirsa, cuma ya saya sebagai konten kreator dari acara ini saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya, dan juga pembawa acara kita. Rekoran itu ternyata gagal, Kang Enun. Gagalnya itu bukan karena, memang faktor pertama kamera, kedua waktu itu kita masih awam dan kita belum banyak punya pengalaman, jadi kekurangan. Nah, ya salah satu ini juga yang mengganjal di hati saya. Ya kita mulai bebenah satu persatu. Jujur ya kawan-kawan, ini leteknya baru gue, padang leteknya baru. Makanya subscribe. Subscribe. Jangan lupa dibantu ya. Gimana? Subscribe, like nanti supaya kita bisa semakin bagus lah ke depannya buat menggali explore sahabat alam. Dan ini ada tambahan ya, insya Allah untuk kedepannya tim sahabat alam juga menerima kalau kita dimintai tolong. Kalau ada orang misal kesurupan ataupun orang yang kena penyakit secara non medis, insya Allah dari tim sahabat alam siap membantu. Ya. Insya Allah tim sahabat alam bisa membantu dengan seizin Allah. Ya, jadi sebenarnya dari tim sahabat alam itu sudah banyak melakukan sebuah misi-misi tentang kegoiban tersebut. Liputan itu kita sudah mendatangi tempat yang dari wilayah-wilayah sekitar rumah dari tim sahabat alam tersebut. Namun ya juga tadi karena kita baru melakukan sebuah pembelajaran, jadi banyak dari rekaman-rekaman tersebut tidak istilahnya kurang pas lah gitu. Jadi mohon maaf dari tim sahabat alam, dan juga kita meminta kepada pemirsa untuk memberikan sebuah kritikan, namun tidak lupa kepada saran tersebut. Jadi tim sahabat alam mengharapkan banyak kritikan dan juga saran dari pemirsa. Berarti ini ada misi kita selanjutnya, dan ini penting ya begitu, karena makam pahlawan itu hampir semua penduduk yang ada di sekitar Dander, tentunya Kabupaten Bojonegoro, pasti tahu makam pahlawan yang berada di Desa Ndriying tersebut. Di daerah saya ini kan kalau musim kemarau saya itu sering lah mengembara sama teman-teman ini, cari burung, cari belalang gitu. Saya sering ada penampakan yang sekiranya bikin saya merinding pun tahu, semacam kayak kuntilanak. Saya pun sebenarnya takut sama kuntilanak itu, tapi alhamdulillah saya sama guru saya sudah diberi kunci-kuncinya bagaimana kalau kita ketemu dengan makhluk yang seperti ini. Nah, itu alhamdulillah saya pelajari sedikit demi sedikit. Alhamdulillah saya sudah mulai tidak takut lah, nggak seperti yang dulu. Saya sering kan kalau orang sudah belajar semacam itu kan,
kita itu gimana ya, kalau ada aura negatif ataupun positif itu kita sudah diberi rasa kalau di dekat kita itu ada aura gitu. Kadang kalau kita terpecah dari anggota ya pengembara itu kan biasanya pakai apa itu tembak sendiri-sendiri ya, pakai senter sendiri, ada yang ke selatan, ada yang ke utara, ada yang ke barat. Nah, itu pas saya jalan sendiri itu di bawah pohon pilang, kalau di sini namanya pilang, itu ada wanita berpakaian putih. Nah, dia itu ketawa, saya lihat dia malah main bandulan, kayak ada yang membandul itu. Oh, itu makhluk apa ya? Saya panggil teman saya tapi nggak ada yang dengar. Saya terus jalan, saya mendekatinya. Saya sudah pokoknya saya itu baca mantra apa saja yang dikasih guru saya. Soalnya saya selalu takut waktu itu, belum tahu caranya gimana kalau kita itu ketemu makhluk yang semacam pocong. Kalau genderuwo alhamdulillah sudah biasa, soalnya genderuwo itu sistemnya itu seperti kita lah, suka jahil. Kalau genderuwo itu suka jahil. Nah, waktu saya mendekati Mbak Kunti itu, dia cuma ketawa terus. Saya ingat dawuhnya guru saya itu, Mbak Sulaiman itu bilang gini, Kang, nek sampean iku ketemu bangsa sing kirane Mbak Kunti, sampean aja mlayu, aja diparani, dekati, jak omong nek gelem. Nah, aku iling kuwi terus. Saya dekati terus, ternyata dia pergi sendiri. Dia malu kalau ketemu kita itu malu sebenarnya. Nah, kita dekat. Tapi kalau kita takut, dia semakin mendekat. Dia semakin menghantui kita. Itu dawuhnya guru saya Mbah Kiai Sulaiman. Berarti tapi ya secara fakta yang namanya manusia pasti akan takut gitu sama makhluk-makhluk gaib, entah itu takutnya karena derdek, istilahnya derdek ya. Waduh, jumbul aku. Jumbul kan. Gimana karena berbeda alam tentunya ya merasa kurang pokoknya kurang. Biasanya yang sering dapat gangguan mistik setelah liputan itu ini loh, tim Amul ini loh. Iya, mungkin bisa diterangkan Mas. Coba terangkan. Pas terakhir kita liputan yang video yang terakhir yang di perbatasan desa Bentar-Bentil. Apa yang Anda rasakan? Jangan di sampai nggak bisa tidur ya. Sampai nggak bisa tidur. Kalau saya Diajak tidur nggak? ya namanya juga orang jahil ya, kayak gitu mah. Sama orang jahil berarti. Iya jahil lah, namanya juga manusia, mesti kan ada kilapnya lah, adalah Kilap ya. Kilap. Nah, Ini Mas Lawa ini sebagai lakon, kalau bikin sahabat tahun dia sebagai lakon. Biasa untuk digawe guyon topi, tapi kan Dibully. asik orangnya itu. Gimana Mas Lawo Pencair suasana ini tentang kejadian-kejadian yang menimpa Anda? sing diwinginane sampean cerita sendiri bayangnya diuyak. Sing sampean geret metu ki lho. wah, Iling terus sampean. piye ceritanya iki dari awalnya wah rasanya kok lali tapi tak eling dhisik. Aja guyu dhisik to, nek guyu aku lali to nek. Asal mulane iki yo bahasa Jawa lah. Heeh, bahasa Jawa ndak gak. Aku mari wong Jawa. Ya. Asal mulane yo jenenge manungsa kan mesti ana sing jahil lah. Nah, terus sih mungkin yang penunggu di sana kan ada yuk pengen melu apa pengen jahil juga gak paham. Nah, terus kan selepas itu kan padha balik ta. Lah kenapa kok aku mulai dhewe kok ora wani? Dan ternyata ada yang mengikuti, ada nganu. Apa? Yo gak pengen ngerti sih. Dengan Apa? Coba sampean terangkan pada pemirsa toh. Nggak mungkin makhluk itu suka sama Mas Lowo. Nah, kalau suka nggak paham ya. Dan juga beda alam. Susah. Tapi waktu itu Mas Saman masih jomblo kayak, tapi nggak apa-apa loh waktu itu harusnya. Nanti pasaran. Ini sampean sampai pernah langsung telepon aku bengi ku ya. Wah, perasaan ora enak ya. Iya nyok, perasaan gak enak iki. Kayak turu aku. Aku kena serangan fajar iki ya.
kita juga pernah sih Kang Asep inget yang liputan yang ganjal banget sampai dari semua video nggak ada satupun yang bisa direkod di jembatan yang dekatnya arah ke Kuce Oh, kali tidu. Heran. Ngujo. Ngujo. Kedung Rejo kalih Leran ya. Apa? Kedung Rejo. Nah, tempatnya posisinya pastinya itu ini di daerah Kecamatan Dander itu ada desa namanya Kedung Rejo. Kedung Rejo. Ya, Kedung Rejo Mas ya. Oke. Itu kalau dari kota dari Bojonegoro Jedak itu ke selatan nanti ada perempatan ngumpak dalam belok kanan itu lurus nanti ke sampai Kedung Rejo. Di situ kita pernah maaf ya saya memang sebagai pengatur kreator saya paham betul kondisi di lapangan apa yang kira-kira ganjal dengan liputan ini sesudahnya Kang Asep. Jadi waktu itu apa sih Kang Asep sing sampai membuat kita sama sekali tidak dapat video. Sampai kita satu tim itu sampai nggak mau liputan lagi di situ. Oke, kita saya terangkan ya. merinding aku. Itu kan waktu kemarin kita buat liputan di sana kan. Itu ada satu cewek. Berapa cewek kemarin itu? Empat cewek. Tapi yang Di satu, bawah satu, di bawah dua. yang satu itu pernah dia kan dulunya mempunyai semacam kayak indera keenam. Indigo. Indigo. Ya bisa dibilang indigo. Dia itu tahu ada banyak anak kecil. Yang memang jahil itu ada anak kecil. Dan yang di jembatan yang sebelah kalau kita dari timur sebelah kiri sebelah kiri kan itu arahnya dari makam yang di tengah-tengah sawah itu yang sebelah kiri. Kalau kita dari timur sebelah kiri dia itu sering duduk mulai sekitar sesudah asar sebelum maghrib. Jadi pas surup ngarane surup itu dene iku wis lungguh ning kono mbak wanita itu ya mbak wanita ya. Nah dia bisa dibilang Mbak Kunti. Soalnya kalau bicara tentang Mbak Kunti itu awakku dhewe asline ndredeg. Ki opo ki? Nah, Mbak Kunti. Lah, sing ganggu kamerane sampean iku bocah cilik. Jadi iku sering. Sampai kamera iku sing diparingi ngerti ya. Alhamdulillah kalau paring ngerti. Paring ngerti iku kamera iku sampai dikira ngene. Tangane. Sampai. Makanya kenapa kamera kok lap hilang. Tapi alhamdulillah kita liput cuma dapat berapa hasil kemarin itu. Cuma sedikit kan? Sedikit Nah, banget. Saya ingat nggak sesuai dengan yang apa kita harapkan lah. nanti kita tayangkan sedikit di sini nanti. Nanti. Potongan aja Sampai yang pernah yang cewek itu kita ajak untuk jalan ke sana pun sekarang tidak berani. Gak mau. Benar-benar takut dia. Soalnya dia sendiri yang ngerti. Dia bilang sama saya waktu pulang, "Mas, apa bener ta mau ning kono enek cewek lungguh?" Terus dini aku tak omongi, "Sik aja dibahas nek kene, engko wis teko omah wae." Terus bocah-bocah cilik-cilik nginang ngene mung enek tenan Mas. Ya memang itu sing ganggu kamerane mau. Merinding aku. Itu memang fakta. Dan Bukan kita mengada-ngada. gini ya, kemarin itu pas waktu di liputan di jembatan itu liputan perdana kita. Dan saya pun juga merasakan teman-teman itu sudah pulang, istilahnya pulang itu sudah di depan dan saya tuh ketinggal sama teman saya di belakang. Motor teman saya itu nggak bisa dinyalakan, Masya Allah. Oh, iya. Peteng tengah dalan, tengah sawah, tengah horor, istilahnya sepi banget, peteng, Masya Allah. Lah kok padha mlayu kabeh, kok motorku ketinggalan kok iso mekan iki piye? Seneng ngarep iku main. Lho, sapa sing kari kaya? Lagi apa tak parani menggo dia wis kena. Alhamdulillah langsung kena. Dan berarti itu juga gangguan-gangguannya. Nggih. Anak kecil yang suka jahil. Motor kok mati iki piye, Masya Allah. Yang anak kecil sukanya di selatan. Di kanan jembatan. Kalau dari timur ya, kanan jembatan. utara jalan berarti. Nah, utara jalan. Di utara jalan. Segerombolan
banyak cilik kecil-kecil semua. Mungkin geng. Sebetulnya saya ada cerita dari perdana itu. Ya, baru kali ini saya cerita soalnya termasuk ya saya soalnya jadi orang tuh jarang-jarang cerita sih tentang pengalaman yang kurang mengenakan. Jadi gini, waktu itu loh Kang, saya habis rekod itu. Kan kebetulan arah rumah kita kan tidak sama. Saya ke utara sama kan selatan. Itu waktu di saja perjalanan saya pulang itu kan di Kedung Rejo itu ada latar es. Iya. Latar es sebelum Tugu Kerasakti. Itu kalau nggak salah masih ingat betul. Saya juga masih ingat betul kalau saya tidak ngantuk. Memang jam segitu kan belum jamnya tidur buat saya. Saya enak-enak jalan. Motor tuh serasa kayak ada yang dorong Mas. Jadi waktu serasa saya ingatku ya cuma jalan pakai motor ya 40 km lah ke atas. Cuma rasanya itu wis kewenceng Mas. Dan ternyata waktu sampai pertigaan itu ada mobil dari arah timur tuh banter banget. Saya sempat kaget, saya hampir jatuh di situ. Itu apa juga termasuk gangguan dari situ Kang Asep? Ya memang mengikuti dari anggota tim sahabat alam semua diikuti. Berarti istilahnya Apa waktu itu kita ada mungkin Yang di kurang sana sopan kemarin itu atau yang gimana? motornya mogok yang di mediator ya, ini di mediator. sentat ya, Mo, sing mo. Mas Mo. Oh iya Mungkin Mas. kita pikir secara logika pun bisa, dengan tidak secara logika pun bisa. Karena apa? Yang saya mediator itu Mas Muh Barokah. Ya ternyata ya dia yang diganggu sampai motornya itu nggak bisa ada jalan, nggak bisa dihidupkan. Gitu. Nah, saya tahu kalau di belakang masih ada orang yang di sana, saya langsung mau putar balik. Ternyata saya mau putar balik sudah bisa hidup. Alhamdulillah gitu. Tapi kita pulang semuanya masih diikuti. Soalnya terlalu banyak itu di sana. Terlalu Makanya ramai. dari tim sahabat alam kalau lewat jalan Kedung Rejo mau menuju desa Lestari maupun Leran sudah kumpul, kita perlu wajib hati-hati lah. Kita perlu menyopani atau gimana ya, menghormati makhluk-makhluk yang sebelumnya kita ada, dia sudah ada di sana. Paling enggak kita bunyikan klakson, kalau enggak kita dalam hati mengucap salam. Itu sudah sama halnya kita menghormati makhluk yang ada di penunggu jembatan di situ. Ini pesan dari saya. Ada cerita sesuatu yang tadi Kang Lowo mau ceritakan? Yang Nganu-nganu tadi. Mas, saya mau tanya. Gimana? Ini kalau semisal kayak makhluk halus gitu ngikutin kita itu dia suka apa dia pengen jahil bagaimana? Kebanyakan jahil. Jahil. Beda kalau kita mempunyai sosok kodam. Jadi kita harus bisa membedakan kodam ataupun makhluk gaib yang abstrak ingin mengikuti kita. Jadi kita harus membedakan. Jadi sampean itu bisa mengendalikan kodamnya sampean. Insya Allah itu bangsa-bangsa sing kirane piye ngefan. Bangsa kan intinya ngefan. Padha mbek artis lah intine ngono. Jadi kalau sampean iki di artisno. Nah, gerek sampean kuwi ning kono kuwi engko nek sampean wis iso ibarat sampean bar metu kondi ngono ya. Lewat kuburan kare ndak-ndake lah. Ya. Nah, iku eneng makhluk sing kirane ngefan mbek sampean. Ngetuto sampe koma. Nah, gerek sampean niku iso iya mengendalikan makhluk iku apa sampean sing dikendhalekno. Nek sampean dikendhalekno ya digangguni ngono kuwi. Contohnya. Mungkin kawan-kawan ada yang bisa ditanyakan atau bisa dibicarakan. merinding. Cukup ya bincang hari ini, apa kita lanjut besok apa gimana? Gimana, cukup? Ya. Jadi pemirsa melihat sendiri, mendengarkan sendiri cerita-cerita dari kita tim Kru Sahabat Alam
untuk selanjutnya dari pemirsa mungkin mempunyai rekomendasi tempat yang sekiranya pemirsa pernah alami kejailan-kejailan dari makhluk gaib atau apapun yang pemirsa anggap itu tempat-tempat angker, mungkin bisa direkomendasikan di komentar YouTube Sahabat Alam. Terima kasih. Kami dari Sahabat Alam mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang salah, kurang sopan santunnya dari tim Sahabat Alam, tentunya tidak luput dari semua manusia. Baik, terima kasih. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.